Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada pertemuan yang keempat, yakni mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Di mana reaksi redoks dan elektrokimia kali ini itu akan berguna buat kalian semisal kalian menempuh mata kuliah kimia analisis. Nah, jadinya di dalam kimia analisis ada persamaan reaksi di mana senyawanya tadi berbentuk ion, kalian harus bisa menyetarakan, kemudian kalian harus bisa melakukan perhitungan terkait dengan konsep mol yang sudah kita pelajari pada materi stoikiometri. Di mana reaksi redoks dan elektrokimia ini sebenarnya sudah kalian pelajari waktu SMA dasar-dasarnya, tapi pertemuan kali ini kita akan flashback dulu mereview materi untuk reaksi redoks dan elektrokimia kali ini. Reaksi redoks itu apa? Jadinya redoks itu kepanjangan dari reduksi dan oksidasi. Jadinya reaksi redoks adalah reaksi yang terjadi karena terjadinya perubahan bilangan oksidasi. Nah, reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Contohnya di sini misalnya pada unsur ion Cu2+ itu apabila dia menangkap elektron akan berubah menjadi Cu. Nah, Cu2+-nya di situ dia mempunyai bilox plus 2, Cu-nya dikarenakan dia sendiri kayak gitu sehingga dia mempunyai 0. Nah, sehingga dari plus 2 menjadi 0, terjadi penurunan bilox sehingga reaksinya adalah reaksi reduksi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Contohnya di sini misalnya Zn menjadi Zn2+. Zn-nya tadi biloxnya 0, Zn2+-nya biloxnya plus 2, dari 0 menjadi plus 2 sehingga terjadi peningkatan bilangan oksidasi. Oke, contoh reaksi kimianya misalnya dari Zn plus 2H plus menjadi Zn2 plus H2 sehingga apabila berdasarkan prinsip oksidasi reduksinya Zn dari 0 menjadi plus 2 sehingga terjadi peningkatan bilangan oksidasi, jadinya Zn mengalami oksidasi sehingga H plusnya itu dari H plus itu plus 1 biloxnya menjadi H2 sehingga dia netral gitu ya, sehingga dia mempunyai biloxnya tadi 0, dari plus 1 menjadi 0 sehingga hanya tadi mengalami reaksi reduksi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa reaksi oksidasi itu merupakan reaksi pelepasan elektron. Jadi yang Z-nya tadi itu melepaskan elektron untuk membentuk Zn2+. Sedangkan Zn2+, Zn menjadi Zn2+ karena terjadi reaksi oksidasi, sehingga Zn-nya itu bisa sebagai reduktor karena dia mengalami proses oksidasi dan terjadi peningkatan bilangan oksidasi. Sedangkan untuk reduksi dari H plus menjadi 0, dari plus 1 menjadi 0 itu karena terjadi penangkapan elektron karena dia mengalami reaksi reduksi sehingga dia sebagai oksidator dan terjadi penurunan bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi atau bilox? Yaitu muatan suatu atom atau unsur dalam suatu molekul atau senyawa yang ditentukan karena perbedaan harga elektronegativitas. Nah, jadi kalau misalnya untuk ion-ion kayak gitu, dia mempunyai bilox gitu ya, misalnya plus 1, min 2, nah, kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya unsurnya tadi merupakan unsur yang netral, dia biloxnya itu sama aja 0. Untuk harga penentuan bilox, jadinya bilangan oksidasi setiap atom dalam unsur bebas itu adalah 0. Nah, contohnya aja misalnya unsur F, Al, ada H2, Cl2, Br2, nah itu dikarenakan dia netral kayak gitu, jadi biloxnya itu adalah 0. Sedangkan bilangan oksidasi ion suatu atom sama dengan muatan ion tersebut. Jadi misalnya pada unsur golongan alkali, contohnya aja misalnya pada Na. Nah, Na itu kan merupakan golongan 1A, di mana golongan 1A dia akan cenderung untuk melepaskan satu elektron, sehingga biloxnya itu yaitu plus 1 Na. Terus setelah itu misalnya golongan halogen, golongan 7 misalnya FClBrI. Nah, itu dikarenakan dia golongan 7, dia menangkap satu elektron sehingga muatannya min 1, sehingga biloxnya tadi min 1. Begitu juga golongan 2 itu adalah plus 2, golongan 3 itu plus 3. Nah, golongan 6 itu min 2, golongan 5 itu bisa min 3 bisa plus 5, golongan 4 itu bisa min 4 plus 4, tergantung dengan unsur yang diikat itu apa aja. Sedangkan
Pada suatu senyawa atom ion umumnya mempunyai biloks atom untuk, nah ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau misalnya golongan 1A itu plus 1, golongan 7A itu minus 1, itu secara umum. Nah, walaupun nanti dia juga bisa berubah tergantung dengan unsur yang diikat itu apa. Terus bilangan oksidasi H dalam senyawa adalah plus 1 rata-ratanya, kecuali pada senyawa hibridra. Nah, sehingga dia biloksnya dari H-nya tadi itu adalah min 1. Contohnya misalnya NaH. Na itu plus 1, H-nya itu min 1. Sehingga muatan dari senyawa NaH itu adalah 0. Sehingga plus 1 min 1 itu kan sama aja 0. LiH itu juga sama aja. Sedangkan untuk biloks O dalam senyawa itu min 2. Itu secara umum gitu ya. Kecuali pada senyawa peroksida. Contohnya misalnya H2O2. Bilangan oksidasi O adalah min 1. Nah, karena hanya H2O2 itu kan merupakan suatu senyawa yang dia itu mempunyai 0 ya, netral, dia tidak bermuatan. Sehingga kalau misalnya hanya tadi kan itu plus 1 ya, plus 1 kalikan 2 itu kan plus 2. Otomatis O2 itu juga harus min 2. Nah, min 2 dibagi 2, O-nya kan jumlahnya ada 2, sehingga biloks O-nya tadi itu adalah min 1. Terus jumlah total biloks atom dalam suatu senyawa itu adalah 0 atau netral. Dan jumlah total biloks untuk senyawa bermuatan adalah besarnya sama dengan muatannya. Contohnya misalnya pada H2SO4 itu tuh 0. Tapi kalau misalnya cuma SO4-nya aja, SO4 itu sama aja sulfat, itu SO4 itu 2 min. Nah, SO3 itu min. Nah, sama aja ini, CO3 itu biloksnya 2 min. Tapi kalau misalnya dia sudah membentuk senyawa, itu nanti akan menghasilkan H2CO3. Kalau udah H2CO3 itu 0. Nah, dia netral senyawanya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk CO3, nah itu biloksnya itu 2 min. Kenapa 2 min? Nah, karena 0 O-nya itu tadi itu merupakan golongan 6. Golongan 6 tadi muatannya min 2. Min 2 dikalikan 3 berapa? Min 6. C-nya tadi itu kan itu golongan 4 ya. Jadinya dia plus 4. Nah, min 6 ditambah 4 sama dengan min 2. Sehingga bilok dari CO3-nya itu tadi itu adalah 2 min atau min 2. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa reaksi oksidasi tadi itu mempunyai 3 pengertian, yaitu reaksi yang menyebabkan terjadinya kenaikan bilangan oksidasi. Contohnya tadi dari K menjadi K+. K-nya tadi biloksnya tadi 0, K plusnya itu biloksnya plus 1. Sehingga dari 0 menjadi plus 1 itu terjadi peningkatan bilangan oksidasi dan terjadinya pelepasan elektron. Terus yang kedua yaitu reaksi pengikatan oksigen. Jadinya C ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, dikarenakan O-nya tadi itu terikat gitu ya, atau pengikatan oksigen, sehingga pembentukan CO2 itu merupakan reaksi oksidasi. Sedangkan selain itu juga ada reaksi pelepasan hidrogen ya, misalnya dari CH4 menjadi C plus 2H2. Nah, kita jadinya B sama C-nya tadi itu bukan menggunakan prinsip bilangan oksidasi gitu ya, tetapi berdasarkan kita melihat oksigen sama hidrogen yang dilepas atau diikat. Nanti reduksi gimana? Reduksi tinggal kebalikannya dari reaksi oksidasi. Dan reaksi reduksi itu mempunyai tiga pengertian, di mana kebalikan dari reaksi oksidasi tadi, yaitu reaksi yang menyebabkan terjadinya penurunan biloks atau bilangan oksidasi. Misalnya dari K plus menjadi K. K plusnya tadi biloksnya plus 1, K-nya tadi itu biloksnya 0. Nah, sehingga terjadi penurunan bilangan oksidasi. Terus yang ke B yaitu reaksi pelepasan oksigen, misalnya pada proses penguraian CO2. Sedangkan reaksi pengikatan hidrogen yaitu reaksi pembentukan CH4 atau metana. Nah, jadi memang kebalikannya gitu ya. Yang satu kalau reduksi itu melepas oksigen, dan kalau untuk hidrogen yaitu terjadi pengikatan hidrogen. Oke. Ini ada beberapa contoh reaksi redoks kayak gitu. Kita bisa mengatakan redoks karena terjadi perubahan bilangan oksidasi tadi ya. Contoh pertama misalnya Zn plus HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Nah, nih, tanpa kita melakukan perhitungan pun itu juga sudah kelihatan kalau misalnya reaksi tersebut itu adalah reaksi redoks karena ada unsur yang tunggal atau yang dia tidak berikatan dengan unsur yang lain. Karena Zn-nya di situ itu merupakan
sendiri kayak gitu, otomatis biloxnya tadi 0 menjadi Zn Cl2. Cl2 tadi golongan 7 gitu ya Cl-nya tadi, sehingga biloxnya tadi min 1. Min 1 kalikan 2 itu min 2, sehingga Zn-nya tadi itu biloxnya plus 2, sehingga Zn-nya sama aja, mengalami reaksi oksidasi. Dan itu juga ada HCl. Cl tadi merupakan golongan 7, min 1 biloxnya hanya tadi plus 1, sehingga dari plus 1 menjadi 0. Nah, H2 itu kan nggak ada temennya gitu ya, dia merupakan senyawa monoatom kayak gitu, sehingga dari plus 1 menjadi 0, sehingga hanya tadi mengalami reaksi reduksi. Begitu juga dengan Br2 ya, itu nanti apabila bereaksi dengan KiO3 plus 2 KOH akan menghasilkan KiO4, plus 2 KBr plus 2 H2O. Nah, jadi ya BR-nya sama aja ya, BR-nya dari 0 menjadi min 1. Nah, dikarenakan K itu kan merupakan golongan 1A, biloxnya plus 1. Nah, dengan KiO3, I di dalam KiO3 dengan I di dalam KiO4 itu sama aja, mengalami reaksi oksidasi. Untuk reaksi autoredox, jadi reaksi autoredox atau istilah lainnya adalah reaksi disproporsionasi. Adalah reaksi di mana suatu zat dapat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, pada contoh yang di slide sebelumnya, itu kan satu unsur mengalami oksidasi aja atau dia hanya mengalami reduksi aja. Nah, sedangkan autoredox di sini yaitu satu unsur atau satu senyawa itu bisa mengalami reaksi reduksi maupun oksidasi. Contohnya misalnya pada Cl2 plus 2 KOH akan membentuk KCl plus KClO plus 2H2O. Cl-nya tadi, Cl2-nya dia merupakan senyawa tunggal, sehingga dia biloxnya tadi itu adalah 0. Pada senyawa KCl, Cl-nya di situ itu biloxnya min 1, karena K itu biloxnya plus 1, golongan 1A. Sedangkan pada Cl di dalam KClO biloxnya berapa? Nah, jadinya dari O tadi min 2, K-nya plus 1, sehingga Cl-nya di situ itu merupakan plus 1 juga. Sehingga Cl2 tadi mengalami reduksi, itu menghasilkan KCl, sedangkan dia mengalami oksidasi, yaitu membentuk KClO, karena biloxnya Cl di dalam KClO itu adalah plus 1. Dalam melakukan proses penyamaan reaksi, misalnya pada reaksi dalam bentuk senyawa netral gitu ya, apabila kita ingin melakukan penyetaraan reaksi, kita harus rubah dulu menjadi bentuk ion. Nah, di mana proses penyetaraan reaksi tadi itu ada dua metode, yaitu pertama metode setengah reaksi, jadinya kita memisahkan yang mana melakukan proses reduksi, mana yang melakukan proses oksidasi. Sedangkan metode yang kedua adalah metode perubahan bilangan oksidasi. Jadi ini nggak perlu kita pisahkan gitu ya. Contohnya aja misalnya ini. Tulis kerangka dasar setengah reaksi reduksi dan kerangka setengah reaksi oksidasi. Misalnya pada persamaan reaksi K2Cr2O7 ditambah HCl membentuk KCl plus CrCl3 plus Cl2 plus H2O. Nah, pertama kita menggunakan metode yang setengah reaksi dulu ya. Jadinya kita harus menentukan mana yang melalui proses reduksi, mana yang melalui proses oksidasi. Nah, yang melalui proses reduksi tadi itu ditandai dengan terjadinya penurunan bilangan oksidasi. Contohnya di sini itu yang mengalami reaksi reduksi itu adalah K2Cr2O7. Kita harus merubahnya dalam bentuk ionnya dulu. Nah, dikarenakan K tadi itu merupakan golongan 1A, otomatis bloknya kan plus 1. Plus 1 dikalikan 2 itu kan plus 2. Kalau misalnya K-nya hilang, itu sama aja akan membentuk ion min 2, jadinya Cr2O7 2 min menjadi Cr3 plus. Cr3 plusnya tadi itu berasal dari CrCl3, karena Cl tadi itu merupakan golongan 7, biloxnya min 1 kalikan 3 itu kan min 3 gitu ya, sehingga Cr-nya tadi itu plus 3, mengalami reaksi reduksi. Nah, bilox Cr di dalam Cr2O7 itu berapa? Nah, O-nya di sini itu dikarenakan dia golongan 6, sehingga biloxnya min 2. Min 2 dikalikan 7 itu berapa? Min 14. Nah, min 14 ditambah 2 kalikan Cr sama dengan min 2. Nah, jadinya di sini min 14, otomatis di sini kan harus plus 12.
Kalau cuma CR-nya saja itu sama aja plus 6, karena plus 12 dibagi 2 sama aja plus 6 gitu ya. Plus 6 menjadi plus 3, itu sama aja melalui reaksi reduksi. Sedangkan untuk oksidasi, nah itu kan terjadi peningkatan bilangan oksidasi, yaitu ion Cl- dikarenakan biloxnya -1 itu berasal dari HCl-nya tadi, itu menjadi Cl2, dia tunggal gitu ya, sehingga biloxnya tadi 0, dari -1 menjadi 0, yaitu reaksi oksidasi. Nah itu tahap pertama. Tahap yang kedua yaitu setarakan atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadinya misalnya dari Cr2O72- itu kan Cr-nya di sini itu adalah 2 jumlahnya, sehingga yang sebelah kanannya kita kasih koefisien 2 juga. Sedangkan untuk reaksi oksidasi, tadi kan ada Cl- menjadi Cl2, Cl-nya tadi ada 2 gitu ya, otomatis di depannya Cl- kita berikan koefisien 2, karena kita ingin menyetarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Oke, setelah dilakukan penyetaraan terkait dengan unsur yang mengalami perubahan bilos, selanjutnya kita ingin menyetarakan unsur O dan H. Nah, di mana dalam keadaan atau suatu reaksi itu bisa berjalan dalam beberapa keadaan, yaitu pertama dalam larutan asam atau netral, yang kedua dalam larutan basa. Apabila dalam larutan asam atau netral, kita akan menambahkan H2O, 1 H2O untuk setiap kekurangan 1 atom O. Lalu setelahkan kekurangan atom H dengan menambahkan H+. Jadinya penambahannya itu H2O sama H+. Kalau misalnya dalam keadaan asam, kita menambahkan H2O yaitu pada bagian atau ruas yang dia itu kurang O, sedangkan sisi yang lain itu kita tambahkan H. Sedangkan dalam larutan basa yaitu tambahkan 2 atom OH- pada setiap kekurangan 1 atom O. Jadi yang kita tambahkan itu adalah OH- dan O kalau misalnya dalam keadaan basa. Kemudian setarakan kekurangan H yaitu dengan H2O pada ruas yang lainnya. Nah, pada kasus kali ini itu dalam kondisi asam. Kapan kita tahu asam? Karena di dalam reaksi tersebut itu ada HCl. HCl yang berarti dia dalam kondisi asam. Jadi yang kita tambahkan H2O sama H+-nya yaitu yang reaksi reduksinya. Kenapa? Karena yang mengandung O. Nah, jadi otomatis kita kan harus menyetarakan O-nya tadi, yaitu dengan penambahan H2O sama H+-nya tadi. Nah, kita menambahkan H2O pada ruas sebelah kanan. Karena kenapa? Karena tidak mempunyai unsur oksigennya. Nah, sedangkan apabila kanan kita tambahkan H2O, kiri tinggal kita tambahkan H+-nya. Nah, untuk penyetaraan reaksi di sini dikarenakan pada Cr2O72- tadi O-nya itu 7, otomatis kita memberikan atau menaruh angka 7 di depan H2O atau koefisiennya tadi 7, sehingga hanya menjadi 14. Nah, sehingga kita tambahkan di ruas kiri yaitu angka 14. Oksidasinya gimana? Tidak perlu kita tambahkan H2O atau H+-nya karena memang tidak ada unsur H2O atau O, nggak ada unsur O sama H-nya, sehingga kita tidak perlu menyetarakan untuk yang reaksi oksidasi. Jika ada spesies lain selain unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, maka setarakan spesies yang bersangkutan pada ruas lainnya. Contohnya misalnya pada pembentukan Pb menjadi PbSO4. Nah, itu kan masih sebelah kiri belum ada SO4-nya, sebelah kanan sudah ada SO4-nya, di mana SO4 itu kan gimana muatannya tadi kan -2 gitu ya. Nah, sehingga kita tinggal nambahkan aja SO4 di dalam ruas yang kiri biar menjadi stabil gitu ya, Pb atau sudah setara Pb plus SO4 menjadi PbSO4 tuh. Terus selanjutnya yaitu setarakan muatan. Nah, kalau muatan itu otomatis kita menambahkan elektron biar muatannya di ruas kanan dan kiri itu sama, yaitu setarakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan. Nah, kalau misalnya dia reduksi, kita masih menggunakan prinsip kalau reduksi tadi pengikatan elektron gitu ya, otomatis elektronnya itu di sebelah kiri, tapi kalau oksidasi itu pelepasan elektron, sehingga elektronnya itu ada di sebelah kanan. Nah, pada reaksi tadi itu kan Cr2O72- plus 4H+. Nah, sama 2Cr3+. Nah, kita harus menghitung biloxnya dulu. Nah, Cr2O72- itu kan -2 ditambah 4H+. Nah, itu kan plus 14. -2 ditambahkan plus 14 itu sama aja plus 12. Nah, sebelah kiri itu plus 12. Sedangkan di sebelah kanannya yaitu 2Cr3+ atau plus 6. Nah, antara plus 12 dengan plus 6 itu kan berbeda ya, sehingga kita harus menambahkan elektronnya tadi di
kiri. Nah, biar di sini plus 12 ditambah min 6, nah itu kan sama aja plus 6, plus 6, plus 6, nah jumlahnya sama gitu ya. Terus sedangkan untuk yang reaksi oksidasi, tadi kan terjadi pelepasan elektron, yang berarti elektronnya itu ada di sebelah kanan. Karena yang di sebelah kiri, biloxnya 2 dikalikan min 1, itu kan min 2. Sedangkan Cl2-nya tadi, biloxnya tadi 0. Nah, sehingga biar setara, oksidasi tadi pelepasan elektron, elektronnya kita taruh di sebelah kanan, berjumlah 2. Sehingga sama-sama muatannya itu adalah min 2. Oke, yang terakhir yaitu samakan jumlah elektron pada setengah reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Jadi dikalikan gitu ya, kayak dulu kayak kasus eliminasi. Nah, jadinya elektronnya kan tadi kan 6 sama 2. Kemudian kita sederhanakan kan sama aja 3 sama 1. Nah, yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 3. Nah, sehingga reaksinya nanti akan berjalan seperti ini. Gunanya disamakan apa? Nah, yaitu untuk mencoret atau menghilangkan elektronnya tadi, sehingga kalau misalnya sudah dikalikan 1 dan dikalikan 3, hasilnya akan menjadi Cr2O72- plus 14H plus 6 Cl- menjadi 2Cr3 plus 3Cl2 plus 7H2O, sehingga ini kan masih ada ion-ionnya. Kemudian kita kembalikan ke awal, sehingga apabila dia biar jadi bentuk yang netral, Cr2O72- kita balikan lagi menjadi K2Cr2O7. H plusnya tadi kita rubah menjadi HCl, terus Cr3 plusnya kita rubah menjadi CrCl3. Jadi persamaan reaksi lengkapnya yaitu K2Cr2O7 ditambahkan 14 HCl menjadi 2KCl plus 2CrCl3 plus 3Cl2 plus 7H2O. Reaksi tersebut itu sudah setara. Oke, metode yang kedua yaitu metode bilangan oksidasi atau berdasarkan perubahan bilox. Misalnya pada reaksi KMnO4 ditambah FeSO4 plus H2SO4 menjadi K2SO4 plus Fe2SO43 plus MnSO4 plus H2O. Nah, kita harus menuliskan unsur yang mengalami perubahan bilox dan tuliskan bilangan oksidasinya. Nah, yang mengalami perubahan bilox di sini yaitu Mn di dalam KMnO4 menjadi MnSO4. Nah, Mn di dalam KMnO4 itu biloxnya plus 7. Tahu sendiri ya kenapa plus 7, dikarenakan O di situ adalah min 2 dikalikan 4 itu kan min 8 ditambahkan K itu kan plus 1. Nah, min 8 tambah 1 itu berapa? Min 7. Otomatis biar jadi 0 harus ditambahkan plus 7. Terus MnSO4, Mn di dalam MnSO4 itu adalah plus 2. Karena SO4 itu biloxnya min 2, sehingga Mn-nya itu harus plus 2. Terus ada FeSO4. SO4 itu biloxnya min 2, otomatis Fe-nya biloxnya plus 2. Terus ada Fe2SO4 3. SO4 itu min 2 tuh, min 2 dikalikan 3 itu kan min 6. Nah, min 6 otomatis Fe-nya itu plus 3, karena plus 3 dikalikan 2 sama aja plus 6. Nah, sebenarnya kita sudah tahu ya unsur yang mengalami perubahan bilox itu yang mana biloxnya itu berapa. Jadi dari plus 7 menjadi plus 2, terus dari plus 2 menjadi plus 3. Terus tahap yang kedua yaitu menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilox dengan memberikan koefisien yang tepat. Nah, jadinya kita mengetahui atau kita menyetarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ternyata yang mengalami penyetaraan unsurnya tadi atau penambahan koefisiennya itu adalah FeSO4. Nah, jadinya dikarenakan Fe2SO43 tadi biloxnya atau jumlahnya Fe di sebelah kanan itu ada 2, otomatis kita menambahkan Fe di sebelah kiri itu jumlahnya ada 2 juga. Oke, tahap selanjutnya yaitu menentukan jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari unsur yang mengalami oksidasi dan jumlah penurunan bilangan oksidasi unsur yang mengalami reduksi. Jadinya kita menghitung selisih perubahan elektronnya itu berapa. Nah, misalnya dari Mn-nya tadi itu kan dari plus 7 menjadi plus 2. Nah, dari plus 7 menjadi plus 2 itu kan dikarenakan mengingat elektron gitu ya, sehingga kita tulis angka 5. Sedangkan pada FeSO4 tadi kan plus 2. Nah, dikarenakan koefisiennya depannya itu ada 2, jadinya tinggal plus 2 dikalikan 2 itu kan plus 4. Terus Fe di dalam Fe2SO43 itu kan tadi Fe-nya plus 3 ya, dikarenakan ini ada angka 2 nya Fe2 jadinya plus 6. Perubahan bilox dari plus 4 menjadi plus 6, nah itu kan
perubahannya itu ada 2. Nah, sehingga kita sudah menemukan perubahan elektronnya yaitu 5 dan 2. Terus tahap selanjutnya yaitu samakan koefisien masing-masing senyawa dengan menyetarakan sesuai perubahan Biloxnya. Jadinya kita tinggal kali silang. Kalau 5 tinggal kita kali 2, kalau 2 tinggal kita kali 5. Sehingga hasil penyetaraannya yaitu 2 KMNO4 ditambah 10 FeSO4 ditambah H2SO4 menjadi K2SO4 plus 5 Fe2SO43 plus 2 MnSO4 plus H2O. Selanjutnya yaitu setarakan unsur lainnya dalam urutan kation, anion, dan hidrogen. Nah, jadinya pada reaksi sebelumnya itu kan yang masih belum setara itu adalah hanya atau H2SO4 dan H2O, hanya kan belum setara gitu ya jumlahnya ya. Nah, jadinya kita menyetarakan reaksinya aja. Jadinya kita ditambah 8 H2SO4 terus ruas kanan ditambahkan 8 H2O. Tapi kan SO4-nya belum setara. Kemudian kita setarakan lagi di tahap selanjutnya. Kation K sudah setara, anion SO42- belum setara, yaitu di ruas kanan ada 18 SO42-, sedangkan di ruas kiri ada 10. Jadi tambahkan koefisien 8 pada H2SO4, setarakan hidrogen dan oksigen. Nah, jadi ini sisa-sisanya atau tahapan selanjutnya. Kalau tahapan yang sudah sebelum slide ini, nah itu sudah setara segi jumlah muatannya kayak gitu dan unsur yang mengalami perubahan Biloxnya, tetapi belum setara terkait dengan senyawa-senyawa atau reaktan yang sebagai pelengkapnya. Kemudian kita menyetarakan dengan rumus secara manual gitu ya, jumlah kanan sama kiri itu sama, sehingga reaksi yang setara yaitu 2 KMNO4 plus 10 FeSO4 plus 8 H2SO4 menjadi K2SO4 plus 5 Fe2SO43 plus 2 MnSO4 plus 8 H2O. Oke, ini ada beberapa contoh terkait dengan reaksi redox. Ini silahkan dikerjakan dulu. Terus nanti kita bahas di grup WA aja ya, biar bisa di-share fotonya. Terus nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas elektrokimia. Karena kalau misalnya pada pertemuan kali ini saya gabung dengan elektrokimia, itu materinya sangat banyak sekali gitu. Silahkan dikerjakan dulu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tentang redox kita kali ini dan materi sebelum dan sesudahnya bisa berkah barokah, bisa berguna buat kita selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.